Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Adik-adik, penonton, dan pemirsa dari kegiatan Jumat Menari yang berbahagia, perkenalkan saya Putu Rahayu Devitasari, merupakan pengurus Sanggar Tari Suprabe Ekadute. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada BPNB Provinsi Bali yang sudah menyelenggarakan kegiatan Jumat Menari. Sehingga kami pekerja seni dan pencipta seni mendapatkan ruang dan apresiasi bagi kami berkreasi dan berekspresi. Pada kesempatan yang baik ini, saya sedikit memaparkan bagaimana sejarah maupun cikal bakal berdirinya Sanggar Tari Suprabe Ekadute. Sanggar Tari Suprabe Ekadute didirikan oleh seorang sarjana seni yang merupakan alumni dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Beliau merupakan Iputu Eka Juliana SSN beserta istrinya Niputu Ari Sumiasih SSN. Sanggar Tari Suprabe Ekadute didirikan pada tahun 1992, tepatnya tanggal 12 Juli 1992. Awalnya sanggar ini memiliki visi dan misi mengabdikan diri kepada masyarakat, ngayah, solidaritas kepada masyarakat juga. Kami menampung semua aspirasi terutama di bidang kesenian dan awalnya sanggar kami terdiri dari 7 orang anak saja, namun lambat laun sanggar kami sangat berkembang. Dari tahun ke tahun sanggar kami selalu mendapatkan anggota, dulunya 7, sekarang sudah mencapai 50 orang. Tahun 2005, Sanggar Tari Suprabe Ekadute mendaftarkan diri menjadi Sanggar Seni Kota Denpasar dan hingga sekarang masih tetap menjadi sanggar resmi Dinas Kota Denpasar. Kegiatan dari Sanggar Tari Suprabe Ekadute selain dari ngayah, kami juga mengikuti perlombaan ajang di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Adapun penghargaan yang pernah kami raih tahun 2017, kami bersama BPNB Provinsi Bali berangkat ke Pontianak dan mendapatkan penyaji terbaik di tingkat nasional. Tahun 2018, kami juga bersama BPNB Provinsi Bali ikut dalam ajang lomba karya tari multikultur senasional mendapatkan juara 1. Akhir-akhir ini di tahun 2019 kami juga bersama Dinas Sosial Provinsi Bali mengikuti kegiatan lomba tingkat nasional yaitu perlombaan karya seni tari yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, demikian penghargaan dan juga sejarah dari Sanggar Tari Suprabe Ekadute. Untuk itu kami juga mengingatkan kepada adik-adik pencinta seni, jika ingin mengikuti pelatihan silahkan boleh bergabung ke sanggar kami. Saya ingatkan lagi di sanggar kami juga adanya pelatihan selama 1 minggu sekali. Itu yang beralamat di Jalan Plawe, Gang 15 nomor 15. Sekian untuk hari ini dan yang saya sampaikan. Nanti kita langsung ke materi peragaan ke tari wali, bebali, dan bali-balihan. Dalam kegiatan kesenian tari Bali, kami di Bali memiliki 3 genre tari, yaitu tari wali, bebali, dan bali-balihan. Nah, tarian ini termasuk ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun tari wali yang akan kami tampilkan pada hari ini yaitu tari Rejang Renteng, tari bebali kami tampilkan tari Legong Kraton, dan tari bebalih-balihan kami tampilkan tari pendet. Sanggar Tari Suprabe Ekadute dalam kesempatan yang baik ini akan menampilkan tari wali yaitu tari Rejang Renteng. Yang kita ketahui bersama, tari Rejang Renteng merupakan tari wali yang sering dipentaskan di tempat beribadah kita, yaitu di pura, dan juga digunakan sebagai sarana dari bentuk pertunjukan upacara adat yang ada di wilayah Bali. Nah, sedikit kami dari Sanggar Suprabe Ekadute akan memberikan bagaimana gambaran kostum yang digunakan dalam tari Rejang Renteng. Kita mulai dari kepala, mungkin bisa bergeser.
Tari rejang renteng itu ditarikan oleh ibu-ibu atau wanita yang sudah berkeluarga. Nah, di sini ada ciri khas dari kepala, hiasan kepala yang digunakan. Yang pertama, sanggolan polos, tidak ada modifikasi atau modernisasi. Di sini memiliki arti bahwa di mana wanita bisa berpikiran yang polos, luwes, bijaksana seperti itu. Lalu di sebelah kanan ada bunga jepun atau bunga kamboja berwarna putih atau kuning menyimbolkan keharuman dan juga kesucian. Lalu ada sanggul, ini menekankan atau bisa kita lihat simbol orang yang sudah menikah itu pasti rambutnya ditagal ke atas, yaitu mesanggul seperti niki. Di sebelah di bawah dari sanggul itu di telinga ada hiasan anting-anting atau subeng. Di sini menyimbolkan bahwa wanita atau para ibu-ibu mendengarkan ayat-ayat suci. Lalu dari mendengar tersebut mampu berpikiran yang lebih baik lagi, yang positif lagi. Riasan kepala, hiasan muka maksud saya, tidak terlalu menor, melainkan natural seperti ini. Baju yang dipergunakan adalah baju putih berlengan panjang, di mana pada kesempatan menari itu busana yang dipergunakan merupakan kain sifon yang tanpa ada brokatnya seperti itu. Di sini menyimbolkan kebajikan. Lalu ada kamen kuning. Ini sebagai penolak bala. Kain putih dan kuning itu ciri khas orang Bali sebagai penolak bala. Ada juga selendang di mana ada simbolisasi mengkeretkan bagian perut, di mana semua emosi itu datangnya berasal dari perut kita. Sehingga kita harus mampu mengendalikan emosi yang kita miliki. Nah, untuk struktur gerakan pada umumnya, untuk gerakan tari rejang renteng, kita akan suruh peraga untuk memperagakan agem kanan. Dipersilahkan. Agem kanan tari rejang renteng, di mana ciri khasnya ada di bagian tangan kiri, yaitu memanjang, dan di peletakan sikap kakinya. Yang biasanya agem kanan itu sikap kakinya di depan, tapi jika di tari rejang renteng, sikap kaki kiri itu di belakang, kaki kanannya di depan, dan tangannya ada lurus di sebelah kiri. Nah, ini adalah agem yang digunakan oleh tari rejang renteng. Selanjutnya, ulap-ulap dalam tari rejang renteng, disilahkan. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan ulap-ulap yang selalu menjadi ciri khas di bagian pembuka tari rejang renteng. Ada gerakan ngembat ke belakang. Nah, di bagian ini juga ada di bagian pepeson awal dari tari rejang renteng. Lalu ada rebah badan ke kanan maupun ke kiri. Wenten gecek disertai dengan kepala dan juga senyum dari penari. Tarian rejang renteng tidak memiliki struktur gerak yang sangat banyak, namun sifatnya di sini diulang-ulang atau terulang pola gerakannya. Dilanjutkan dengan ngumbang atau ngegol dari tari rejang renteng. Demikian untuk pola gerakan tari rejang renteng. Jadi untuk gerakan yang sangat spesifik, biasanya secara garis besar atau yang sering kita lihat di pura-pura yang tampilkan ya seperti ini. Demikian untuk tari rejang renteng, kita langsung saja ke bentuk penyajian tari rejang renteng yang sesungguhnya. Terima kasih.
Sanggar Tari Supra Beekedute hari ini akan menampilkan tari bali-balihan, yaitu tari Legong Kraton. Nah, berikut ini sejarah dari tari Legong Kraton dimulai dari Babat Dalam Sukawati pada tahun 1811. Tari Legong Kraton memiliki pembendaharaan gerak yang lebih kompleks dibandingkan gerakan tarian yang lainnya. Tarian ini dulunya ditampilkan di puri ataupun di kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu, tari Legong Kraton dapat ditampilkan dan dipentaskan di acara kegiatan masyarakat. Nah, berikut ini adalah struktur gerak yang akan diperagakan oleh peraga. Tarian condong diawali dengan gerakan ngumbang. Disilahkan. Condong memiliki sifat yang lincah, agresif, dan dinamis. Setelah gerakan dari ngumbang, penari akan melakukan gerakan ngocok langse. Dan juga disertai dengan hentakan yang kuat. Ada piles dan juga agem kanan serta muka lawang. Nah, ini merupakan pepeson tari condong yang sering kita lihat. Dan adik-adik juga pasti sering mempraktekkan kalau misalkan adik-adik sudah mengikuti pelatihan di sanggar-sanggar. Dilanjutkan dengan ciri khas yang lainnya, yaitu gerakan metimpuh. Ada gerakan ngelo. Gerakan ngelo dilakukan perlahan dan dilanjutkan dengan gerakan ngotak pale. Penari berdiri. Untuk ciri khas yang berikutnya adalah lasan megatyeh. Gerakan lasan megatyeh dilakukan bergeser ke kanan dan ke kiri. Lalu ada gerakan ngepik. Nah, bisa kita lihat ya adik-adik, jadi gerakan tari condong dari awal sampai akhir seperti ini. Setelah kita menonton penari condong, akan dilanjutkan dengan 2 orang penari legong. Ada 2 karakter di tari legong, yang pertama Prabu Lasem dan yang kedua Rangkesari. Tarian ini menggunakan cerita Malat, khususnya cerita Prabu Lasem. Kita langsung ke peraga. Properti yang digunakan dalam tari legong ada menggunakan kipas. Salah satu gerakannya yaitu gerakan agem kanan dan agem kiri. Lalu ada gerakan ngengsog disertai dengan ileg-ileg. Ada ngenjet. Setelah itu ada ngeteb. Dilanjutkan dengan gerakan ngeliput. Nah, gerakan ini merupakan gerakan yang sangat dominan dilakukan oleh penari Legong Kraton. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan bentuk pergelaran tari Legong Kraton.
Beber bidak kue anak bidak
Makanya para pula Tarian berikutnya yang akan ditampilkan oleh Sanggar Tari Supraba Eka Dute adalah tari balih-balihan, yaitu tari pendet. Tari pendet memiliki sejarah tahun 1950, diciptakan oleh Bapak Iwayan Rindi, dan ada pergelaran juga di Asian Games tahun 1962 oleh Bapak Iwayan Brate. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke peraga, kita lihat bagaimana struktur gerakan tari pendet. Di properti tari pendet ada menggunakan bokoran dan juga sampian berisi bunga. Tarian pendet juga digunakan untuk tarian penyambutan. Gerakan pertama yang dilakukan oleh penari pendet yaitu gerakan ngegol. Tari pendet juga menjadi tarian awal yang ditarikan oleh anak-anak di sanggar kami sebelum melaksanakan kegiatan latihan berat seperti tari condong. Dalam ciri khas tari pendet juga ada agem kanan dan juga ada agem kiri. Setelah melakukan gerakan agem kanan dan agem kiri, penari akan melakukan gerakan ngelung kiri maupun ngelung kanan.
Lalu ada neregah ngumat. Ya, ditarik, ada ketep 2 kali dan diakhiri dengan ngegol serta tabur bunga. Tari pendet tergolong ke dalam tari putri halus. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan kostum maupun gerakan tari pendet. Pemirsa penonton kegiatan Jumat Menari, demikianlah penampilan pergelaran dari Sanggar Tari Supraba Eka Dute yang telah menampilkan 3 tarian, tari wali, tari rejang renteng, tari bebali, tari legong keraton, dan juga tari bali-balihan yaitu tari pendet. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan maupun kekurangan yang kurang berkenan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada BPNB Provinsi Bali yang sudah memberikan kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan Jumat Menari. Kami mohon maaf jika terjadi kekurangan maupun kesalahan dan terima kasih sudah menonton kegiatan dan pergelaran dari Sanggar Tari Supraba Eka Dute. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya Rahayu.